Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Irhamna Widiawati dari kelas Gizi 3C di Mahir 064. Nah, pada video ini saya akan membahas isi dari rekaman yang menampilkan Dr. Tan Shutian. Beliau ini seorang dokter dan juga ahli gizi masyarakat Indonesia yang sangat dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap isu pangan dan juga kesehatan di Indonesia. Nah guys, ternyata dokter juga menyampaikan dalam video ini bahwa tujuan dari pemberian makanan gizi gratis ini sangat baik, yaitu untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia memiliki asupan yang cukup layak. Namun menurut beliau justru pelaksanaannya di lapangan itu tidak sesuai dengan prinsip dasar gizi seimbang. Nah, beliau juga menyoroti nih, banyak banget menu yang disajikan dalam program ini malah bentuknya itu spaghetti, burger, dan juga olahan pabrik yang menggunakan bahan impor seperti tepung terigu. Padahal di Indonesia ini masih banyak sekali makanan lokal yang juga bergizi. Contohnya tuh ada ikan, terus ada juga sayur-sayuran, ada buah-buahan lokal, dan juga ada singkong, ada tempe juga. Dr. Tan juga menyinggung adanya kasus keracunan yang dialami oleh anak-anak akibat makanan dari program tersebut. Nah, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan mutu dan juga keamanan pangan yang ada di lapangan nih. Menurut beliau, makanan bergizi seharusnya bukan sekedar pemberian makanan gratis, tetapi juga memastikan bahwa makanannya itu adalah aman, sehat, mendidik, dan juga mencintai makanan lokal sendiri. Kalau kita kaitkan dengan materi sosioantropologi gizi, ada beberapa konsep yang relevan dari video ini. Yang pertama, ada interaksi sosial dan budaya makanan, yaitu pilihan makanan anak-anak terbentuk dari interaksi dengan lingkungan sosialnya, mulai dari iklan di media, teman sebaya, hingga kebijakan sekolah sendiri. Makanan cepat saji menjadi simbol status modernitas, sedangkan makanan lokal malah dianggap kuno oleh mereka. Terus yang kedua, ada pengaruh modernisasi dan konsumerisme, yaitu program MBG seolah ikut terbawa arus modernisasi yang salah arah. Makanan yang terlihat keren, praktis, dan juga barat malah dianggap lebih bergizi, padahal belum tentu itu benar. Dr. Tan menekankan bahwa modernisasi bukan berarti meninggalkan budaya lokal, tetapi justru bagaimana teknologi dan juga kebijakan bisa memperkuat pangan lokal Indonesia. Lalu yang ketiga itu peran institusi sekolah dan juga keluarga dan pemerintah. Dr. Tan mengatakan bahwa ketiga lembaga ini punya peran besar dalam pembentukan perilaku makanan masyarakat. Nah, sekolah sendiri bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat belajar tentang gizi. Keluarga sendiri berperan membentuk kebiasaan makan sejak kecil, dan pemerintah harusnya memastikan nih bahwa setiap program makanan benar-benar mendidik dan juga menyehatkan masyarakat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban mereka. Dari video ini saya belajar bahwa program gizi tidak hanya soal memberi makanan, tetapi juga tentang pendidikan, budaya, dan juga nilai. Sebagai calon ahli gizi, saya merasa penting untuk memahami bahwa gizi tidak dilepaskan dari konteks sosial juga budaya di masyarakat. Nah, saya sangat setuju nih dengan Dr. Shutian bahwa program MBG harus berbasis bahan makanan lokal. Dengan gitu, selain meningkatkan status gizi anak-anak, kita juga bisa memberdayakan petani lokal dan juga menjaga kemandirian pangan di Indonesia nih. Demikian analisis saya mengenai video Dr. Tan Shutian dan kritik beliau terhadap program makanan gizi gratis. Semoga dari pembahasan ini kita semua bisa lebih memahami dan juga tahu bahwa makanan bergizi bukan hanya tentang kalori dan juga protein, tetapi juga tentang identitas, kemandirian, dan juga keberlanjutan pangan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.